Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamsaina ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin dan hadirat para jamaah salat maghrib Masjid Alumni IPB rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada Rabu ba'da maghrib hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal bulan Maret. Dan kita sudah masuk bulan Rajab ya. Hari ini kalau tidak salah tanggal 9 bulan Rajab 1441 Hijriah. Artinya tidak sampai 2 bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Walaupun hadis yang mengajarkan tentang doa keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban tidak sahih ya, tapi maknanya bagus ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah ya, keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan ya. Sekitar 34 menit ke depan ya, jelang waktu Isya. Sebagaimana biasa setiap Rabu ba'da maghrib, bagi jamaah yang sudah rutin mengikuti kajian ini, kita akan bahas salah seorang sosok baginda sahabat Rasulullah SAW dalam kajian serial sahabat The Series ya, serial biografi para sahabat pada pertemuan yang ke-174 ya, itu kalau kita hitung sudah 3 tahunan ya. Jadi kalau setahun itu 52 pekan, nah ini 174 sudah lebih dari 3 tahun kita bersama dalam kajian rutin Sirah An-Nabawiyah ini pada sahabat Nabi yang ke-91 91 atau 92 ini ya, 91 Hakim ya, Hakim bin Hizam 92 ya. Wah, Abdullah ingat ya. Sahabat Nabi yang ke-92 yang kita bahas hari ini. Semoga sebelum Ramadan kayaknya tembus 100 ya. Artinya kita sudah bahas 100 sahabat Rasulullah ya. Saya masih punya stok 100 sahabat Nabi lagi yang belum dibahas ya. Karena saya pada nulis buku 101 sahabat Nabi jilid 1 dan 101 sahabat Nabi jilid 2. Jadi ada 2 jilid. Berarti ada 202 sahabat Nabi yang sudah sudah direkam datanya dalam bentuk buku gitu ya, dan tinggal diubah ke file PowerPoint ya. Hakim bin Hizam ya, Hakim bin Hizam. Sosok ini memang tidak seterkenal Khalid bin Walid ya, atau Umar bin Khattab atau sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang lainnya. Namun kalau kita runut sejarahnya, dia adalah sosok yang sangat dekat dengan baginda Rasul, bahkan menjadi teman bermain beliau. Walaupun usianya terpaut lebih tua dia dari Rasulullah ya. Lebih tua Hakim bin Hizam daripada Rasulullah. Kemudian yang kedua, beliau juga masih tergolong kerabat Rasulullah SAW. Mengapa? Karena Hakim bin Hizam bin Khuwailid ya, Hakim bin Hizam bin Khuwailid, kita ingat istri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Nah, jadi Hizam dan Khadijah ini adik kakak. Ini adalah keponakan Khadijah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, teman bermain beliau yang kemudian juga adalah keponakan istrinya dari sisi kekerabatan. Nah, sangat dekat dengan baginda Rasul. Tapi yang menarik jamaah, dan begitulah hidayah. Nah, ya, justru kedekatan dengan Rasulullah, teman bermainnya, secara kekerabatan juga dekat dengan Khadijah, tapi dia tidak masuk Islam pada awal-awal dakwah. Ya, maka di title kita itu ya, dia harus 20 tahun setelah Rasul menjadi Nabi ya, baru dia masuk Islam. 20 tahun menanti hidayah. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa
Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan, innaka, engkau ya Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah, ya, kepada orang yang ahbabta, yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Makanya kita yang berada di sini yang sudah memperoleh hidayah dengan berbagai latar belakangnya, ya, ada yang lahir sudah dalam keadaan muslim, ada yang mungkin belasan tahun, ya, kita yang berada di sini atau kemudian teman-teman yang berada di rumah, ya, harus kita syukuri. Maka di antara doa kita adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya, ya. La tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan, ya, qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Karena hidayah itu adalah suatu hal yang sangat mahal. La ayyahdiyaka rajulan khairul laka min humur ni'am, kata Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Andai engkau bisa mengkondisikan seseorang lalu kemudian dia mendapatkan hidayah, ya, artinya hidayah ini mahal, ya, khairul laka min humur ni'am, maka itu lebih baik bagimu min humur ni'am, daripada unta merah, sebuah kiasan gambaran kendaraan yang paling wah pada zaman hari itu. Ini menunjukkan hidayah itu mahal, nih. Baik, kita mulai dari sini jamaah, ya. Lahir di dalam Ka'bah, ya. Ini keunikan tersendiri dari sahabat Nabi ini. Mengapa demikian? Karena ibundanya, ya, ketika hamil pada waktu itu, dan tidak seperti zaman sekarang, ya. Kalau sekarang bisa diprediksi, ya, datang ke dokter dan di USG 10 hari lagi lahiran, bisa, ya, 9 hari lagi lahiran, diprediksi bisa. Dulu kan nggak ada, ya. Saya ingat di kampung saya dulu, Pak, ada anak, ini bukan promosi mobil atau apapun, ya, namanya siapa? Namanya Suzuki. Namanya Suzuki. Kok bisa dinamain Suzuki? Ya. Karena, ya, tiba-tiba, ya, emaknya itu mules pengen lahiran gitu kan, dan dulu dokter nggak seperti sekarang, ya, siap sedia dimanapun, ya. Nah, karena harus buru-buru, maka dibawa oleh ibu ini ke mobil. Sampai di mobil lahiran, itu mobil mereknya Suzuki, dinamailah anak itu Suzuki. Ya, karena nggak bisa diprediksi, ya. Nah, ini juga demikian, ya, emaknya ini, ya, datang ke Ka'bah gitu kan, dan kemudian tawaf, ya, beribadah, menyembah berhala sebagaimana kebanyakan bangsa Arab Quraisy pada waktu itu, ya. Nah, tiba-tiba dia merasa kalau bahasa ini kontraksi, ini ibu-ibu, ya, kontraksi, ya, dan merasakan bahwa dia akan lahiran. Sementara dia sedang berada di sekitar Ka'bah itu, ya. Nah, kemana lagi tempat yang paling tersembunyi yang bisa segera diakses begitu kira-kira, ya. Nah, karena Ka'bah itu kan dia posisinya di tengah, ya. Nah, sampai sekarang bahkan, dan rumah-rumah, ya, ada di sekitar itu dan jauh, ya. Barangkali bangunan yang paling dekat dengan Ka'bah pada itu adalah Darun Nadwa, ya, tempat orang-orang Quraisy kumpul-kumpul menentukan, ya, masalah yang mereka hadapi, ya. Nah, maka tidak ada tempat yang mungkin mereka yang bisa didapatkan segera, ya, oleh ibunya Hakim bin Hizam ini. Akhirnya dia masuk ke dalam Ka'bah. Ya, Ka'bah waktu itu, jangan bayangin Ka'bah sekarang. Kalau Ka'bah sekarang nggak mungkin bisa dimasukkan oleh sembarang orang. Jangan kan masukin Ka'bah gitu, ya, megangnya aja susah. Ya. Saya 2004 pertama kali berangkat umroh, emang belum takdir dan belum rezekinya bisa masuk Ka'bah. Padahal mestinya bisa waktu itu. Karena saya termasuk orang yang diundang oleh kerajaan Arab Saudi dari 60 orang Indonesia. Saya termasuk salah satu dari 3 wartawan yang diundang pada waktu itu, ya, diundang oleh kerajaan Arab Saudi menghadiri sebuah acara Mu'tamar Rabitat Alam Islami, ya, di Makkah Al-Mukarramah 10 hari lamanya. Teman-teman masuk semua. Saya waktu itu enggak, jadi sibuk sendiri gitu kan. Jadi begitu saya kumpul, tadi kemana? Kenapa? Kita tadi masuk Ka'bah. Waduh, ya, jadi telat. Nah, jadi saya nggak sempat, sementara yang lain waktu itu teman-teman wartawan dari Republika dan yang lainnya sempat
masuk ya. Saya bukan takdirnya ya, diundang oleh kerajaan Arab Saudi. Nah, jadi bisa masuk di tahun 2004 waktu itu ya, bersama dengan beberapa pejabat yang lainnya. Nah, dulu sepi. Nah, Ka'bah itu bisa dimasuki oleh siapapun dan secara syar'i masuk ke dalam Ka'bah itu boleh. Salat di dalam Ka'bah sah. Yang enggak boleh adalah salat di atas Ka'bah. Nah, itu enggak boleh. Tapi kalau di dalamnya boleh. Ya. Dan asyiknya salat di dalam Ka'bah itu boleh menghadap kemanapun. Orang Ka'bah yang di situ, kiblatnya di situ ya. Kiblat kan di situ. Begitu masuk kita boleh menghadap kemanapun. Ya. Masuklah ibunya ini ke dalam Ka'bah ini dan kemudian ditutup lagi dan dibantu oleh beberapa yang lainnya, lahirlah Hakim bin Hizam ini di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah ya. Nah, selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi, dia termasuk keponakan Khadijah radhiyallahu anha, Hakim bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza ya. Dan demikian juga dengan Khadijah binti Khuwailid. Karena itu keduanya ini baik Khadijah ataupun Hakim ini sama-sama dari kabilah Bani Asad. Kita pernah jelaskan, kalaulah Quraisy itu pohon besar, maka cabang-cabang di bawahnya ada beberapa kabilah. Quraisy, nah, bawahnya itu ada kabilah Bani Hashim, ada kabilah Bani Umayyah, ada kabilah Bani Adi, dan ada juga kabilah Bani Asad. Kabilahnya Khadijah yang juga merupakan kabilahnya Hakim bin Hizam ini. Nah, dilihat dari silsilahnya ini berarti Hakim adalah keponakan Khadijah karena Khadijah dan ayahnya adik kakak. Ya, jadi Khadijah dan Hizam itu adik kakak, di mana orang tua mereka ayahnya namanya Khuwailid. Rasulullah SAW sangat dekat dengan beliau dengan Hakim bin Hizam ini ya, apalagi ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah. Dan Hakim termasuk orang yang kaya, sebagaimana kebanyakan bangsa Arab pada waktu itu berdagang. Dikisahkan ketika suatu saat datang kabilah, ya, datang kafilah dagang dari arah Syam, membawa barang dagangan dan budak. Ya, di antara sekian banyak budak yang dibawa itu, ya, ada seorang anak muda usia mungkin 8 tahunan ya, yang belakangan dinamakan atau kita kenal dengan Zaid bin Haritha. Jadi sekian banyak budak itu ada salah seorang di antara mereka namanya Zaid bin Haritha. Ternyata Zaid bin Haritha ini tawanan. Nah, jadi ada sebuah kampung diserbu oleh rampok gitu kan. Para wanita dan anak-anak dijadiin tawanan dan kemudian dijual belikan. Ya. Nah, salah seorang di antara tawan itu namanya anak kecil ini Zaid bin Haritha ini. Dibawalah ke Mekah dan dibeli oleh Hakim bin Hizam ini. Dibeli. Ya. Lalu Zaid bin Haritha ini diberikan kepada bibinya Khadijah. Jadilah Zaid bin Haritha ini milik Khadijah radhiyallahu anha. Begitu menikah dengan Rasulullah, maka Zaid bin Haritha diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita tentang Zaid agak panjang, tapi intinya bahwa Zaid bin Haritha ini tadi adalah budak yang dibeli oleh Hakim bin Hizam, diberikan kepada Khadijah, oleh Khadijah diberikan kepada baginda Rasul, oleh Nabi belakangan dimerdekakan karena ayah Zaid ini sempat datang mencari anaknya, kampung halamannya dirampok, dicari dan ketemu. Nah, itu kisahnya unik gitu ya, diketemu dan orang-orang pun kemudian mengarahkan kayaknya kalau anak yang kau sebutkan tersebut dengan ciri-ciri bla bla itu ya mungkin ada di Muhammad. Maka ketemulah dengan Rasulullah. Ya Muhammad, katanya, saya mendapatkan kabar anak saya dengan ciri-ciri begini, usia yang begini ya berada di tanganmu atau menjadi budakmu. Kayaknya iya, kata Rasul, mungkin. Maka didatangkanlah Zaid. Ini, oh betul, ini anak saya, kata Haritha. Ini anak saya. Nah kalau begitu bawalah, kata Rasulullah. Bawalah. Berapa saya harus bayar? Enggak usah dibayar, kata Rasul. Bawalah. Nah, yang menarik apa? Kata Zaid ini apa? Saya tidak mau ikut bapak saya. Saya memilih ikut engkau ya Rasulullah. Jadi begitu karakter Nabi. Artinya kalau Nabi itu bukan orang yang punya akhlak yang baik, tidak mungkin budaknya itu malah milih dia gitu kan, ketimbang ayahnya.
Tapi kata Harisa ini, ayah Zaid ini, kata dia apa? Tidak ada masalah ya Muhammad, Zaid ikut Anda. Tapi saya pengen statusnya itu jangan budak. Ya, sebab kalau budak nanti akan nikah, melahirkan budak pula. Saya pengen dia merdeka. Nah, kalau begitu kata Rasul, saya merdekakan. Zaid menjadi orang yang hur, ya, merdeka. Ada terasa wajah Harisa ini menunjukkan kekurang puasan, dan Nabi faham. Maka Nabi mengangkat tangan Zaid bin Haritha ini dan kemudian diumumkan. Kata beliau, Zaid bin Haritha saya merdekakan dan sejak hari ini saya angkat menjadi anak saya. Nah, kebetulan Nabi anak laki-lakinya meninggal semua. Nah, maka dijadikanlah Zaid bin Haritha ini menjadi Zaid bin Muhammad. Belakangan turun Al-Quran yang mengatakan ud'uuhum li'abaihim, panggillah anak angkat kalian itu dengan ayah kandung mereka sendiri. Maka bergantilah Zaid menjadi Zaid bin Haritha kembali. Nah, belakangan Zaid bin Haritha ini menikah dengan Ummu Aiman dan melahirkan seorang anak terkenal namanya Usama bin Zaid. Terkenal sekali. Ya, jadi mulanya merupakan budak yang dimerdekakan oleh Hakim bin Hizam. Dari keluarga terhormat dari kabilah Bani Asad, dan termasuk orang yang kaya, dari kabilah ternama, kalangan bangsawan gitu kira-kira, dan tidak seperti yang lainnya. Hakim bin Hizam ini terkenal dengan kecerdasannya, akhlak yang baik, sehingga Nabi itu pernah mengatakannya dari feelingnya begitu kira-kira, Hakim bin Hizam ini akan termasuk orang yang pertama-tama menerima dakwah Nabi. Sebagaimana juga Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, ini orang-orang yang sejak awal dekat dengan baginda Rasul dan punya akhlak yang terpuji. Beda dengan Abu Lahab misalnya, Abu Jahal, atau kemudian tokoh-tokoh yang lain misalnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bergaul bebas, preman kalau bahasa hari ini, di era jahiliyah, di era jahiliyah. Jadi memang sudah bisa ditebak dari awal. Tapi kalau Hakim bin Hizam ini enggak, dia orang baik, dekat dengan Nabi, punya akhlak yang terpuji dan seterusnya. Maka Nabi berharap sangat ini mesti menjadi orang yang pertama-tama masuk Islam. Tapi ternyata enggak. Ketika baginda Rasul SAW menjadi Nabi dan kemudian orang-orang pun pelan-pelan masuk Islam, secara sembunyi-sembunyi, Hakim bin Hizam tetap dalam agama nenek moyangnya. Nah, kita akan lihat nanti mengapa dia terlambat meluk Islam. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, teman dekat baginda Rasul SAW, dan dia juga pernah diberikan kepercayaan untuk mengumpulkan harta dan membagikannya kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi ini salah satu ciri juga dan karakter khusus bangsa Arab. Saya pernah ceritakan jemaah, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam komunitas kabilah masyarakat yang dermawan. Ini bagian dari skenario Allah. Jadi Allah memunculkan Nabi akhir zaman itu dalam sebuah komunitas yang punya beberapa karakter unik yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Antara lain, bangsa Arab itu dikenal sebagai orang yang dermawan. Beda dengan orang Yahudi. Yahudi itu pelit, Pak. Yahudi itu pelit. Bangsa Arab itu cirinya dermawan, terkenal sekali. Bahkan di era jahiliyah, Abu Jahal itu dermawan walaupun kafir. Siapa lagi? Abu Lahab itu dermawan walaupun kafir. Istri-istri Nabi juga yang wanita-wanita Quraisy terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ada istri Nabi yang namanya Zainab binti Khuzaimah, itu dijuluki dengan Ummul Masakin, emaknya orang-orang miskin, saking dermawannya. Istri Nabi yang namanya Zainab binti Jahash itu dikenal dengan atwalukunna yadan, orang yang paling panjang tangannya. Ini kiasan untuk saking ininya dia memberi gitu kan. Dia ada orang-orang yang dermawan, orang-orang yang dermawan. Sehingga ketika para peziarah datang ke Ka'bah waktu itu, dan Ka'bah menjadi simbol spiritual dalam banyak agama, kalau ada di antara mereka yang kekurangan makan, kekurangan
transport kalau hari ini gitu kan, bekal dalam perjalanan, ya, maka mereka akan mengumpulkan harta lalu kemudian menolong mereka. Nah, Hakim bin Hizam ini, ya, sering ditugasi oleh sukunya, oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, ya, untuk memberikan makan kepada mereka. Dan menariknya apa? Amanah itu dijalankan dengan sangat baik gitu kan. Tidak ada orang yang nitip uang atau makanan ke dia akan jamin orang-orang tersebut yang kelaparan itu untuk diberikan makan. Nah, jadi kasarnya gini nih, yang mau nyumbang silakan, ya, yang mau nyumbang silakan, kumpulkan, titipkan ke saya. Ya, nanti kalau ada yang membutuhkan kekurangan, gitu ya, maka kita akan bagikan uang ini. Kalau nggak ada yang nyumbang, saya akan menanggung mereka. Ya. Dan dia dengan karakter ini jelas dia tidak akan ngambil uang titipan orang itu, gitu kan. Jangan pikirkan kalau kita kan enggak tuh ya, ayo nyumbang, ya. Enggak taunya diambil sebagian gitu kan. Dia jangan kan ngambil sebagian gitu kan. Anda tidak ada yang nyumbang maka dia akan nanggung mereka gitu kan. Ini salah satu karakter dari Hakim bin Hizam, bagian sangat-sangat dermawan sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada waktu itu, ya. Meski usianya 5 tahun lebih tua dari baginda Rasul, ya, lebih tua 5 tahun dari Rasulullah, ya, tapi dia selalu membersamai baginda Rasulullah. Ya, dan usia 5 tahun itu bukanlah usia yang jauh, ya. Dan hubungan keduanya semakin erat ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini dia terlambat masuk Islam, ya, walaupun persahabatan mereka terjalin sejak kecil, tapi dia tidak masuk Islam. Walaupun baginda Rasul sudah mengira, ya, banyak orang mengira sosok Hakim bin Hizam ini dengan kecerdasannya, dengan akal sehatnya, dengan kedekatannya dengan baginda Rasulnya, dia akan mendapatkan hidayah dan termasuk orang-orang yang mempercayai Nabi sejak awal. Tapi ternyata tidak. Ini disebut dengan hidayah, dekat dengan Rasul. Dan kalau kita belajar sejarah para nabi juga begitu, kita akan ketemu dengan istrinya Nabi Nuh, kita akan ketemu istri Nabi Lut, kita akan ketemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim, ya. Ini adalah orang-orang yang dekat dengan para nabi tapi kemudian tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia lebih memilih suara mayoritas pada waktu itu untuk mempertahankan keyakinan agama mereka. Nah, jadi ini godaan, ya, dari orang-orang sekitar. Makanya sebuah masyarakat itu jamanakumullah, ya, penting kita warnai, agar turut juga menjaga kondisi dan keimanan kita, ya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan beberapa peristiwa besar pun terjadi, dimulai dari perang Badar, ya. Ketika terjadi perang Badar dia ikut, ya. Jadi perang Badar ini unik. Awalnya bukan untuk perang, ya. Kaum muslimin mencegat kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb, ya. Abu Sufyan bin Harb yang akan dicegat kafilahnya ini, ya, mengirimkan utusan dengan sangat cepat ke Mekah dengan berteriak mengatakan bahwa barang dagangan Anda yang kalian titipkan ke saya akan dicegat oleh Muhammad. Nah, yang nitip itu macam-macam, ya, termasuk yang nitip, ya, barang dagangan kepada Abu Sufyan yang akan dicegat oleh Nabi ini adalah Hakim bin Hizam ini, ya, semua gitu kan. Ada Hakim bin Hizam, ya, ada mantu Rasulullah Abul As bin Rabi, ada paman Rasulullah, ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Maka mendengar hal itu, mereka yang barangnya dititipkan kepada Abu Sufyan yang akan dicegat oleh Nabi ini datang semua, berkumpul semua, diprovokasi oleh Abu Jahal, ya, sebanyak 1.100 orang. Mereka bergegas ke Madinah menyelamatkan harta mereka. Jadi misi adalah harta, ya. Namun belakangan ternyata kafilah dagang ini selamat. Justru mereka yang datang dari Mekah ini sekitar 1.000 orang lebih ini, ya, bertemu Rasulullah di Badar, ketemu, dan terjadilah perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, jadi dalam perang ini Hakim bin Hizam ini berada di pihak kafir Quraisy. Walaupun misinya bukan untuk memerangi Rasulullah, bukan, tapi untuk menyelamatkan kafilah dagangnya, kafilah dagang Abu Sufyan, di mana dia menitipkan harta di situ.
Termasuk juga di situ ada Abul As bin Rabi, menantu Rasulullah, paman Nabi juga ikut memerangi Rasulullah. Jadi itu perang, betul-betul perang yang disebut oleh Al-Quran dengan Yaumal Furqan, perang pembeda. Jadi yang bedakan mereka itu Muslim dan tidak. Jadi yang membelah dua pasukan ini Muslim, ini bukan. Walaupun di antara mereka itu membaur, ada yang anak melawan bapaknya, ada ponakan melawan pamannya, ada misalnya adik melawan kakaknya. Yang membedakan mereka adalah keimanan. Nah, hari itu dia tidak masuk Islam, maka dia berada di pihak kafir Quraisy. Walaupun dekat hubungan dengan baginda Rasul. Ada dikisahkan ya, ketika terjadi perang Badar ini ya, syahida Hakim ibn Hizam mauqi'ata Badr al-Kubra. Hakim bin Hizam ini ya ikut menyaksikan, ikut serta mauqi'a Badr al-Kubra, perang Badar, ma'al musyrikin, bersama dengan orang-orang musyrik. Fayaqul, kemudian dia menceritakan, lamma kana yaumu Badrin amara Rasulullah SAW, ya, ketika terjadi perang Badar, amara Nabi Rasulullah memerintahkan, fa akhadha kuffan minal hisa. Ya, dikisahkan dia lihat waktu itu Nabi mengambil ya, kuffan ya, atau kaffan minal hisa. Jadi ngambil pasir ya, satu genggaman, satu kaf ya, ambil ya, lalu fastaqbalna bihi ya, dia lalu Nabi menghampiri kami ya, mendatangi kami ya dengan pasir tersebut ya, farama biha, lalu Nabi melemparkan pasir tersebut ke arah kami, kata Hakim bin Hizam ya. Wa qala, Nabi bersabda, syahatil wujuh ya, syahatil wujuh. Kalau bahasa ini bahasa terjemahan bukan letterleknya, rasakan gitu kira-kira kata Rasulullah ya. Fanhazamna, dan kami pun mundur, kalah ya. Maka berkenaan dengan hal ini dikisahkan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma ramaita, bukan engkau yang melempar ya Muhammad, id ramait, ketika engkau melemparkan pasir tersebut, walakinallaha rama ya. Jadi dengan tapi Allah yang melempar, tapi hanya dengan pasir tersebut dilemparkan oleh baginda Rasul dan membuat mereka pontang-panting, lari terbirit-birit ya, kalah. Nah, ini jangan bayangin filmnya Brahma Kumbara Pak ya, dengan satu, atau Wira Sableng gitu ya dengan satu pukulan gitu kan, kunyuk melempar buah gitu ya kemudian mereka tumbang semua ya. Nah, jadi Allah yang membuat mereka kalah ya. Jadi wa ma ramaita id ramait walakinallaha rama. Ketika terjadi perang Uhud, dia juga ikut. Perang Uhud ini adalah lanjutan dari perang Badar, di mana anak-anak muda Quraisy pada waktu itu menyimpan dendam kesumat yang luar biasa karena kekalahan ayah-ayah mereka, paman-paman mereka dalam perang Badar ya. Maka mereka mengumpulkan pasukan lagi berjumlah tidak kurang dari 3.000 tentara. Berangkatlah mereka dari Makkah menuju ke Madinah ingin menyerang kaum muslimin, dan ketemulah mereka di Uhud. Hakim bin Hizam juga ikut karena kafir waktu itu ya. Walaupun dalam hati mengatakan tidak pengen ikut, tapi semua orang ikut dan ikut-ikutan ya, maka ikutlah dia menyerang Rasulullah SAW, dan dia pun terselamatkan. Karena pada perang ini relatif kaum kafir Quraisy itu menang. Saya pernah jelaskan perang Uhud itu 3 babak. Babak pertama kaum muslimin menang, babak kedua kaum muslimin babak belur 70 kaum muslimin syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib diantaranya ya. Nah babak ketiga kaum muslimin bisa menguasai medan peperangan lagi, dan kafir Quraisy pulang ke Madinah dengan puas ya, karena mereka menganggap sudah melampiaskan dendamnya pada perang Badar. Nah di antara mereka yang ikut adalah Hakim bin Hizam. Namun setelah itu dia mikir, ada perang batin dalam dirinya gitu kan. Di satu sisi dia berpihak kepada kaum muslimin, tapi di sisi lain dia belum masuk Islam dan berpihak pada kafir Quraisy. Maka dia mengatakan sejak saat itu, setelah perang Uhud itu, dia tidak mau lagi ya, terlibat bersama dengan kafir Quraisy melawan Rasulullah. Walaupun setelah itu banyak peristiwa terjadi, ada perang Khandaq, ada Hudaybiyah, ada seterusnya, dia tidak pernah terlibat lagi. Dia mundur
berbisnis dan tidak ada urusan dengan Rasulullah SAW dan kafir Quraisy pada waktu itu. Ya. Sampai akhirnya, ketika tahun ke-8 Hijriah, ya, terjadilah Fathu Makkah. Nah, sebelum Fathu Makkah ini, Nabi sebagaimana mengharapkan dari para sahabat Nabi yang lainnya, jadi ada beberapa orang yang didoakan oleh Rasul dan diharapkan oleh Rasul agar mereka masuk Islam. Misalnya Khalid itu, ya, didoakan oleh Rasul dan diharapkan oleh Nabi masuk Islam. Umar juga demikian. Nah, Hakim juga demikian. Nabi sangat berharap Hakim bin Hizam, karena dia orang baik gitu ya, santun dan dermawan. Jadi tidak ada celah dalam diri Hakim bin Hizam. Cuma satu, dia belum masuk Islam, itu saja. Nabi sangat berharap menanti, ya. Sama seperti sebagaimana Nabi juga menanti Khalid bin Walid. Khalid itu sering ditanyakan oleh Rasul, ya, mana Khalid? Kok Khalid belum datang gitu kan? Dan belakangan memang Khalid datang. Nah, ketika Khalid bin Walid datang bersama dengan Amr bin As, bersama dengan Utsman bin Talha dan seterusnya, mereka hijrah ke Madinah masuk Islam. Nabi menanyakan, mana Hakim? Kok enggak datang? Mana Hakim? Ya, nah, sampai akhirnya terjadilah Fathu Makkah. Ya, baginda Rasulullah SAW masuk ke Makkah bersama dengan 10.000 tentara, ya, dan membebaskan kota Makkah ini tanpa perlawanan sama sekali. Dan tidak ada pilihan bagi Hakim bin Hizam kecuali masuk Islam. Maka pada peristiwa tersebut, ya, Nabi SAW sempat bersabda kepada para sahabatnya, ada 4 orang kata Rasulullah SAW yang sangat penting urusannya dan jangan sampai kalian bunuh. Ya, mereka adalah Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam dan Suhail bin Amr. Ya, dan belakangan keempat orang ini pun akhirnya sama-sama memeluk Islam, sebagaimana kita fahami, ya. Dan begitu dia masuk Islam, dia diberikan kehormatan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, dengan mengatakan, kata beliau, barang siapa yang ingin aman, ya, masuklah ke Masjidil Haram. Barang siapa yang pengen aman, masuklah ke rumah Abu Sufyan. Dan barang siapa yang pengen aman, masuklah ke rumah Hakim bin Hizam. Diberikan semacam kebanggaan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti ada tambahan lagi, ya, barang siapa yang pengen aman maka masuklah ke rumahnya. Dengan cara ini pada hari Fathu Makkah itu tidak kurang dari 2.000 orang memeluk Islam bersama-sama, dan diantara mereka adalah Hakim bin Hizam. Ya, dia masuk Islam, dan dia merasa bahwa dia sudah tertinggal jauh. Ya, dia sudah tertinggal jauh. Para sahabat yang dulu sudah memeluk Islam lebih awal, sementara dia sudah 20 tahun berlalu dari Nabi mendapatkan wahyu. Ya. Karenanya dengan segala penyesalan yang luar biasa, ya, dia berusaha untuk mengejar ketertinggalan itu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, yang belakangan baru hijrah dalam tanda kutip, ya, baru sadar tentang pentingnya sholat berjamaah, ya, pentingnya mengamalkan Islam, ya. Padahal beberapa tahun-tahun sebelumnya kita tidak peduli dengan hal tersebut. Ini disebut dengan ketinggalan. Nah, dia juga merasa demikian. Karena itu dia mengungkapkan sebuah kalimat sebagai yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa wallahi, demi Allah, la ad'u syai'an sana'tuhu fil jahiliyati illa fa'altu fi islami mithlah. Ya, demi Allah, saya tidak akan membiarkan suatu amalan sana'tuhu fil jahiliyah yang pernah saya lakukan di era jahiliyah, illa fa'altu fil islami mislah, kecuali juga saya akan lakukan dalam Islam seperti itu juga. Karena itu dia pernah memerdekakan 100 orang budak. Karena dulu di era jahiliyah dia juga pernah memerdekakan 100 orang budak. Dia pernah berkurban menyembelih 100 ekor unta, sebab di masa jahiliyah juga pernah melakukan hal tersebut. Ya, ini sama seperti Umar bin Khattab yang juga pernah mukulin orang gitu kan, nyiksa orang. Ketika dia masuk Islam, maka semua orang yang dia pukul, semua orang yang dia hina tadi didatangin semua. Ya, tidak ada satu tempat di mana di masa jahiliyah dulu saya melakukan perbuatan dosa, kecuali di situ saya akan datang dan saya akan melakukan amal soleh. Ya, nah, jadi dan itulah makna taubat yang sebenarnya. Ya. Jadi dengan taubatan nasuha itu dengan cara apa? Mengganti
amalan-amalan jahiliyah dulu dengan amal-amalan soleh. Itu makna tobat yang sebenarnya. Karena itu saya memberikan ada ilustrasi contoh ya. Ini yang tadi ya, menginfakkan hartanya. Kita lanjut sedikit ya. Dikisahkan ya, ini mirip kisahnya suatu saat ya. Ini kisah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat Nabi ya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW tidak disebutkan namanya. Dan dalam banyak riwayat emang demikian. Tidak penting nama gitu kan. Salah seorang sahabat Nabi suatu saat dia datang ke sebuah kebun di Madinah Al-Munawwarah. Lalu di kebun tersebut ya, dia melihat seorang wanita cantik menurutnya. Maka didatangilah wanita ini dan tidak ada yang melihat kecuali dia. Maka dikisahkan semua saya lakukan kecuali zina. Ya, mohon maaf mungkin perempuan itu dipeluk, dicium terusnya gitu kan. Lalu kemudian dia sadar ini sahabat Nabi Pak, ini sahabat Rasulullah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa manusia itu sangat mungkin melakukan kesalahan dan kekeliruan sampai pada titik yang luar biasa. Jadi sampai-sampai sahabat Nabi itu yang melakukan hampir semua hal kecuali zina terhadap perempuan itu. Di situ dia menyesal luar biasa gitu kan, menyesal sangat. Kemudian datang kepada baginda Rasul dan ketika dalam perjalanan ketemu Rasul itu dia berharap, bahkan diriwayatkan dikisahkan dalam riwayat tersebut ya, dia berharap belum masuk Islam. Lalu masuk Islam karena orang yang baru masuk Islam diampunkan segala dosanya. Maka dia datang kepada baginda Rasul dan mengabarkan, ya Rasulullah, saya begini kata dia dan diceritakan semua yang dilakukan ya. Maka Nabi diam, ya. Nabi juga bingung apa yang harus diperbuat, ya. Dan ini kita jelang Isya, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surat Hud ayat 114. Wa aqimus salata tarafan nahar wa zulafa minal laili innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya. Dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam hari. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan, yudhibnas sayyi'at, ya, itu akan menghapus kesalahan. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini dan tidak ada sanksi dari Nabi yang bentuk sanksi yang lainnya. Ya, dia diperintahkan untuk memperbanyak salat karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Maka kaidah ini yang dipahami oleh Hakim bin Hizam ini sehingga ya, dia menembus semua kesalahannya dulu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, hari ini kita juga demikian. Silakan evaluasi masing-masing kita ya. Tidak perlu diumbar, tidak perlu dikasih tahu orang lain. Semua kesalahan yang kita dulu pernah kita lakukan ya, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Karena al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus ya, perbuatan yang pernah dulu kita lakukan. Terakhir sebagai penutup ya, dan ketika terjadi perang Hunain jamaah, di mana baginda Rasul mendapatkan harta yang banyak, dia sempat meminta kepada Rasulullah. Dan dia sebagai seorang yang mu'allaf diberikan oleh Rasul sebanyak 100 ekor unta. Tapi Nabi mengatakan, ya Hakim, kata Rasul, wahai Hakim, hadzal mal khadra hulwa, harta itu hijau manis. Ya, faman akhadahu bisakhawa nafsi burika lahu fihi. Ya, barang siapa yang mengambilnya dengan sakhawa nafsi, dengan kelapangan jiwa, burika lahu fihi, maka dia akan mendapatkan keberkahan. Ya, waman akhadahu bi israfi nafsi, ya, barang siapa yang mengambilnya dengan berlebihan gitu kan, dengan nafsu gitu kan, lam yubarik lahu fihi, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan. Ya, dan wa kana kalladzi ya'kulu wa yashba, orang seperti ini yang mengambil harta dengan nafsu, ya, maka kita harus bedakan Pak, mana yang perlu dan mana yang ingin. Nah, orang yang mencari harta karena keinginan bukan karena keperluan, ya, kalladzi ya'kulu wa yashba, seperti orang yang makan dan tidak akan pernah kenyang. Begitulah Pak. Ya, kita dari dulu pengen beli mobil, begitu dapat mobil, apakah kita puas? Enggak, pengen lagi. Pengen apa? Beli mobil 2, ya, gitu kan? Sudah dapat 2, puas? Enggak, pengen. Ya, kalladzi ya'kulu wa yashba, wal yashba, wal yadul ulya
khairun minal yadis sufla. Ini kuncinya. Dan tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang meminta di bawah. Maka sejak saat itu dia tidak pernah meminta-minta lagi, baik dari Nabi ataupun khalifah setelahnya. Bahkan dia cenderung ingin menjadi orang yang terus memberi. Nah, jadi Nabi luar biasa memberikan nasihat kepada sahabat Nabi ini ya. Kata Rasulullah ya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Karena itu di masa para sahabat setelahnya dia tidak pernah meminta-minta lagi, bahkan walaupun diberikan oleh Abu Bakar dan Umar ya. Usia Hakim diberikan oleh Allah dengan cukup panjang karena dia wafat pada tahun 60 Hijriah di akhir pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nabi wafat tahun ke-11 ya. Dia meninggal di usia hampir 120 tahun. Panjang sekali usianya. Wa ruwiya annahu kabura Hakim ibn Hizam hatta dhahaba basaruhu. Ya, dikisahkan Hakim bin Hizam ini diberikan usia yang lanjut ya, hatta dhahaba basaruhu, sampai matanya itu buta ya. Tsumma ishtaka fashtadda waj'uhu, kemudian dia mengeluh dan kemudian penyakitnya pun bertambah. Faqultu wallahi la hudurunna falanzur, dan seterusnya. Ini seringkas saja ya, sampai dia sakit dan pada akhir hayatnya itu fa idza huwa yaqul, dia mengatakan la ilaha illa anta uhibbuka wa akhsyak ya. Dia mengucapkan la ilaha illa, tiada Tuhan selain engkau, uhibbuka wa akhsyak, saya mencintaimu dan takut kepadamu. Falam tazal kalimatuhu hatta mat, dan kalimat itu terus keluar dari lisannya sampai kemudian dia meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah ya, qad kuntu akhsyaka fa idzal yauma arjuk ya. Wahai Allah, dulu engkau saya takut kepadamu dan sekarang saya berharap kepadamu. Maka para ulama mengatakan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah berdasarkan sabda Nabi, man qala la ilaha illa fi akhir hayatihi dakhul jannah ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya dan tidak menggantinya dengan keimanan yang lain, dakhala al jannah, masuk ke dalam surga. Nah, ini kisah Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi yang dekat dengan beliau walaupun masuk Islam belakangan, dan husnul khatimah insyaallah. Jamaah, sudah masuk waktu Isya, 6 menit lagi kumandang qomat. Yang kita cukupkan kajian pada hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan sahabat Nabi yang berbeda insyaallah. Bagi yang belum berwudu atau sudah batal, silakan berwudu lagi. Cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.